salat ini termasuk bagian daripada rukun, tidak boleh tidak wudu. Jadi ada yang mengatakan bahwa salat mayit itu kalau tidak wudu tidak mengapa, tidak boleh. Karena syarat daripada salat itu adalah dari takbir, ada takbirnya kan? Kemudian salat mayit ada salamnya enggak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu juga ketika kita sujud syukur. Sujud syukur itu ada salamnya, ada takbirnya, dan ada salamnya. Sehingga sujud syukur itu tidak boleh dilakukan ketika tidak wudu. Nah, main bola, masuk gol, sujud syukur itu. Nah, itu mungkin inspirasinya aja ya. Tapi kalau salah sujud syukur, jangan-jangan dia menghadap mana atau menghadap Amerika kan? Ada menghadap Ka'bah kan? Nah, maksudnya menghadap Ka'bah dan masyarakat. Nah, jadi sholat. Nah, ada yang begini. Habis sholat ditambah lagi dengan doa. Nah, kalau ulama-ulama modern sekarang tidak. Habis sholat langsung diangkat. Pernah seperti dia? Pernah lihat kan? Ya. Bahkan saya tawarin mau mendoakan dosa-dosa. Tapi kalau di dunia salam ini kayaknya berdoa terus ya. Habis sembahyang sholat nggak ada yang berdoa ya? Belum pernah ya? Belum. Ya. Karena nggak ada di musim-musim lain, tempat lain habis sholat untuk berdoa. Bahkan Ustaznya mau ambil bicara apa? Bahwa doa habis sholat bid'ah. Ini padahal yang tadi diampuni Allah maghfir lahu, ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu ini jemaah amin kabul itu. Makanya aku jadi amin dari ini. Nah, ada yang model-model seperti itu. Dia tidak apa-apa. Itu amal-amal. Kita tidak boleh juga dibukakan doa saja. Ini mau aja bawa saja. Nah, di buku juga mau ditalikinkan silakan, mau tidak ditalikinkan juga tidak. Mengapa yang penting digugurkan? Yang salah itu digugurkan. Nah, jadi kita tidak bisa juga menyuruh orang sudah kita mulai juga kalau orang tidak mau takdir, tidak mau. Karena ini ada perbedaan pendapat. Ini dia mengapa? Nah, di situ kalau kami berdoa ringkas saja doanya, ringkas. Nah, sini berdoa 3 kali, walau alam ya hikmahnya apa? Sehingga seperti itu. Allahumma habbi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alla tu'adhib hadzal bayt. Allahumma habbi sayyidina Muhammad, ya Allah dengan kebenaran hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla tu'adhib, janganlah kau azab hadzal bayt. Dan itu dibaca dulu 3 kali. Allahumma habbi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alla tu'adhib hadzal bayt. Kalau perempuan Allahumma barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alla tu'adzib hadhil baitah. Nah, beda bedanya. Hadhil baitah. Hadhil baitah. Kalau laki-laki hadzal baitah. Kalau sekalinya gabung kayak apa? Pak, kalau itu gabung perempuan laki-laki itu kan. Sekali 2 aja. Iya, sekaligus. Iya, sekaligus. Nah, kalau 2 orang ini kaitan dengan jenis. Laki-laki dan perempuan umpamanya. iya, perempuan sama laki-laki. Iya. 2 sekalian. Nah, ya bagus. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihuma. Nah, itu boleh 2, umat ya 2 ya. Entah laki-laki dan perempuan atau 2 perempuan atau laki-laki itu boleh. Boleh di jamak juga boleh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Nah, boleh. Kan kalau umpama lihat-lihat gitu. Lihat-lihat. Ya. Kalau sekali 2. Kalau nya 3 atau 4 sekali itu dijamak aja. Jadi dan Allah fillahu dan Allah fillahan dan Allah fillahu. Allah fillahu warhamhu wa'afi wa'fu'an. Nah, itu jawab. Nah, kalau misalnya kita ragu-ragu, main ini laki-laki perempuan kan? Karena jauh. Nah, itu sudah diumumkan juga laki-laki perempuan udah tahu juga. Itu imamnya juga pada ngomong ini main laki-laki itu udah diumumkan. Nah, kita di belakang tuh 2 cara niatnya. Boleh diniatkan dengan lafaz laki-laki semua. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi walaupun itu main perempuan. Nah, tidak apa-apa. Karena kalimatnya Maryam itu. Nah, Maryam itu
pintu kendaraan. Nah, itu kemuliaan kepada Siti Maryam. Jadi ketika perempuan digabungkan kepada laki-laki itu. Atau yang kedua, mayoritas itu laki-laki kan perempuan kan banyak pada tahu sendirian kan berdua kan mereka semua pada tahu juga. Nah, kita di belakang sembahyang dunia sengaja pun sembahyang main apa yang disembahyangkan imam. Ayo, 20 yang pun sembahyang boleh. Nah, sengaja pun sembahyang main apa yang disembahyangkan oleh ya gitu. Mau main baca udah apa ada salahnya. Ya. Iya. Jawabnya. Baik. Nah, kalimat tadi yang doa tadi itu dua menit. Tidak ada yang di doa ini kecuali di Martapura yang kedua di Yaman. Kalau di Mekah lain doa. Nah, kemarin ketika Maimun bin Jubair ya, meninggal itu dikuburkan di Malang, kemudian disembahyangkan sama orang Arab imamnya, ulama. Tapi yang disembahyang itu saya kira ada berdua nih. Ada di sana kan ideologi Wahabi. Nah, sekarang habis selesai sembahyang, dua panjangnya duanya. Panjang dia bahasa Arab, macam-macam enak kita kan mengerti juga. Nah, banyak panjang banget. Ya. Tapi kalau yang doa yang dibaca dulu Allah Muhammad Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baik, sebelum masuk ke sana ya, saya ingin membahas tentang Sayyidina. Kebetulan saya membawa namanya kitab Al-Azkar Nawawi. Kitab Al-Azkar Nawawi ini ada terjemahnya. Yang menerjemahkan ini adalah orang-orang ustaz-ustaz modern, bukan ustaz-ustaz NU, bukan Jakarta. Sehingga bab tentang Sayyidina ini dari umatnya, dari terjemahan. Jadi orang sudah tahu ya, tentang Sayyidina. Nah, baik, saya akan bahas ini agar kiranya kita mengetahui tentang seluk-beluk masalah Sayyidina ini. Nah, baik, para hadirin rahmatullah yang dimuliakan Allah, Sayyidun itu adalah bahasa Indonesia namanya tuan. Kalau orang NTT atau orang Banjar itu namanya guru, namanya tuan guru. Ada juga yang mengatakan Sayyid itu adalah pemimpin. Sayyid itu adalah pemimpin. Nah, Sayyid itu pemimpin. Nah, dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Batunya suat, baterainya yang suat. Baik, saya akan bahas sedikit nih karena bisa masuk ke YouTube ya. Kebetulan ini bawa kitab namanya Al-Azkar An-Nawawi. Beraliran kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi, begitu juga para malaikatnya, dan begitu juga kepada manusia agar kiranya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu sahabat bertanya, "Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami bersalawat kepada engkau?" Hadis riwayat Bukhari. Tapi saya bilang Bukhari ini adalah hadis yang dikatakan derajatnya sangat kuat sekali. Kemudian urutannya Muslim. Kalau disebut Bukhari Muslim namanya muttafaqun alaih, itu tidak bisa dikatakan. Dia sangat sahih sekali. Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana kami bersalawat kepada engkau?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qulu, katakanlah wahai kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum
kalimat sayyid, tidak ada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, lafaznya tidak ada sayyid. Sehingga para ulama muhaddisin, ulama-ulama fikih, ya, di antaranya bermazhab kepada Imam Syafi'i adalah Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama fikih yang luar biasa. Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau memfatwakan kalau di dalam sholat, kalau di dalam khutbah, kalau di dalam rukun wajib, maka beliau memfatwakan suruhan itu lebih aula. Apa yang dikatakan Nabi itu lebih aula. Maka tidak salah kalau orang misalnya karena pakai saya itu tidak salah. Allah shalli ala Muhammad wa ala ali sesuai dengan hadis itu. Namun Imam Ramli ini beraliran Syafi'i juga sama. Imam Ramli yang di bawahnya 100 tahun kemudian termasuk Ibnu Nawawi. Ini ulama mutaakhirin yang disebut dengan ulama-ulama yang hebat, ini termasuk Imam Nawawi. Nah, beliau juga berideologi dengan mazhab Imam Syafi'i. Ya, sama. Nah, beliau ini berpendapat bahwa mengutamakan adab itu lebih aula. Sehingga beliau membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu aja. Beda. Tapi sama. Jadi yang tidak pakai sayyidina boleh, yang pakai sayyidina juga boleh. Yang kada boleh itu yang kada sembahyang. Nah, maksud dulu gitu. Nah, ada ulama-ulama muta'arifin lain lagi berpendapat lain lagi lebih unik juga. Dan ini juga hebat ya. Ulama-ulama yang alhamdulillah lain lagi berpendapat. Ada juga beliau membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dibaca sampai 10.000. Karena kalau membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad agak lambat, sehingga dipangkas sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ada sayyidina. Karena kenapa jadi seperti itu? Karena supaya banyak, supaya dapat banyak. Karena apabila orang membaca 1000, maka itu benar-benar dia kalau mati lepas daripada siksa neraka. 15 menit selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi amat pas selesai. Amat 1000. Nah, sallallahu alaihi wasallam cepat selesai. Nah, lo kenapa jadi tidak pakai sayyidina? Nah, dari ini Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersalawat kepada Nabi. Maulah Allah Ta'ala pakai sayyidina? Tidak bisa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat Tuhan kepada Nabi. Kada bisa sayyidina. Sehingga ulama-ulama alhamdulillah mengatakan kalau dia pakai sayyidina ini namanya disebut dengan salawat Makkah. Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Nah, ini beda lagi. Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Lalu para sahabat-sahabat mengatakan Sayyidina wa Maulana. Ya Rasul, engkau adalah pemimpin kami. Engkau adalah Maulana, panutan kami. Nah, sehingga Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ini disebut ulama Arabilah salawat Madinah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Yang alergi dengan sayyidina tidak boleh menyalahkan kepada orang yang pakai sayyidina. Orang yang pakai sayyidina jangan menyalahkan kepada orang yang tidak pakai sayyidina. Itu kenapa? Nah, ulama-ulama itu banyak mengambil kepada etika dan adab itu. Ya, adab itu. Nah, ini dalil-dalilnya. Kalau tuh mau pakai sayyidina ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, an Abi Bakar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'id bin Hasan bin Ali radhiyallahu anhu an mimbar faqala inna bani hadza sayyidun. Nah, jadi Nabi, ini cucuku ini Hasan ini hadza sayyidun. Ini adalah sayyid. Kalau mengambil dalam Al-Qur'an yang pakai sayyidina, pada hadhul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab inna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Yahya sayyidan. Nah, kepada Nabi Yahya
Jadi apalagi kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini lebih aula daripada para nabi yang lainnya. Nah, itu kalau menurut dalam Al-Quran. Hadis lain ya. Oh ya Nabi, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabi la kadhib, ana sayyidun la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib, ana sayyidun la kadhib. Aku adalah ujar Nabi, anak cucu Abdul Muttalib. Ana sayyidun, aku adalah pemimpin tuan kalian. Nabi la kadhib, seorang nabi yang tidak pernah berdusta. Ini ada juga saya punya. Ini boleh-boleh saja jadi ya bapak-bapak yang dirahmati Allah. Saya tidak membacakan banyak hadis ini ya. Tapi mau pakai sedina boleh, tidak pakai sedina juga tidak apa-apa. Ada juga ulama-ulama yang ketika dalam sembahyang dia pakai sedina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallallahu. Tapi ketika di luar sembahyang, pakai sedina. Berdoa, pakai sedina, baca salawat, pakai sedina. Tapi di dalam salat dia sesuai dengan adat hadis itu. Nah, ada yang di Balikpapan ini berbeda, ya di Indonesia ini berbeda. Kalau misalnya kita khutbah di masjid-masjid Muhammadiyah, itu jangan coba-coba pakai sayyidina, ada diundang lagi ya. Nah, sudah di mimbar gitu. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, untuk Muhammad ini orang kita ini orang kita ya. Coba kalau ini biar bayar khutbah di masjid-masjid Madura. Nah, ini belum Madura banyak. Kebanyak Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ini kan bakal diundang lagi di Mesir. Jadi kalau ini masjid yang Madura ada orang banyak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad lah. Ini kawan kita ini diundang lagi. Tapi saya kemarin mendengar khutbah di Saudi Arabia ya, 2 kali Jumatan ya, 2 kali Jumatan di sana. Mereka juga dalam khutbah pakai sayyidina, semua pakai sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini. Saya kira ulama-ulama Mekah, Wahabi, aliran Wahabi tidak pakai sayyidina. 2 kali mendengar khutbah, 2 kali pakai sayyidina. Wallahu a'lam. Jadi tugas kita adalah hanya memperbanyak membaca salawat kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau itu salawat ibadahnya. Salawat itu sangat banyak. Lafaz-lafaznya sangat banyak. Yang mana yang enak, yang punya rasa nyaman itu jelas. Yang disuruh dulu salawat ini, macam-macam. Jadi ada yang bertanya, salawat ini kalau mulai ini bang, ini bang, salawatan ada duitnya, salawatan mencari rezeki juga ya. Salawat fulus, nah kalau salawat bakalan duit datang mau boleh. Nah baik para hadirin rahmatullah yang dirahmati Allah Taala, tadi doa tadi Allahumma barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah tu'adiba hadal baik. Kalau perempuan hadir. Nah, ada yang saya dengar di sini, ada juga ini keliru aja pernah. Ya, cara keliru aja cuma usah tahu aja ya. Yang membahas, ya aku itu ada tahu orangnya itu kenapa juga betul. Apa? Bacanya mau di kali orangnya sih disebut ulama juga. Bacaannya begini, Allahumma barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah tu'adiba hadhihi ruhi. Allah tu'adiba ruhi hadal mayt. Di situ ada rohnya. Disebutnya dulu seumpur ada. Karena orang mati ini, orang mati ini. Orang mati ini, dia kan belum dikubur. Kalau hanya beruh, berarti hidup dia orang itu. Tapi dengarkan nggak ya? Ini kelihatannya ulama ini hebat. Kelihatannya, ini ujung-ujungnya salah. Dalam senator, kalau bisa tulis, pernah nggak mendengar dulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Allah tu'adzi baru hadal baik nggak ada ya. Nah udah dengar sembahyang di tempat guru yang puluhan kali itu, guru membaca tidak ada. Ini Allah tu'adzi hadal baik ini main, gitu kan? Kalau roh hadal baik, kalau roh ini baik berarti orang hidup dong gitu. Nah itu kekeliruan aja pak.
menyaksikan orang lain itu kan mestinya wajar daripada syahidah yashhadu itu ishhadu namanya. Fi'il amarnya ya, jadi ada tahu yang sintaksis dalam kosakata bahasa Arab itu. Ya. Bahasanya itu ishhadu. Ada ini ushhudu. Nah itu sama kan. Gimana wajahnya oktono sama wajahnya sama. Nah itu kekeliruan dalam bahasa Arab. Nah, kalau orang Arab kita tahu ada orang Arab itu sama itu. Bahasanya ushhudu. Kayak oktono itu sama. Ishhadu bacaan yang benar tuh ishhadu if'alu. Ada dia ushhudu. Kita kadang mengerti orang awam itu iya khair kan mengerti juga. Gimana orang tahu kayak wajahnya sama. Wallahu a'lam. Nanti tidak apa-apa lah supaya tidak apa-apa lah. Ya silakan aja mengerti kan bagaimana orang Indonesia bagaimana juga. Baik para hadirin rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum salat tadi di sini ada tentang masalah mengkafani mayat yang sedang berihram. Hadis riwayat Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Irsalul muharima fi thawbihi alladhi ahrama fiha waghsiluhu bima'in wasilin wa qafiluhu fi thawbihi wa la tughsiluhu bi tibin wa la tukhriru nafsahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamah muhriman." Mandikanlah orang yang sedang berihram itu dalam kedua pakaian yang dipakainya tatkala yang berihram. Nah, setelah dimandikan yang sedang berihram, kemudian mandikanlah ia dengan air dan daun bidara seperti tadi, dan kafankanlah ia dengan pakaiannya, pakaian ihramnya itu. Orang ihram itu kan dua, yang di jadikan sarung, kemudian diselendangkan, yang dua macam. Tidak pakai celana dalam. Jadi macam manusia ini macam-macam oleh Indonesia sudah dipesanin pesawat itu. Pak, hati-hati, ingatkan lagi lepas celana dalam. Di pesawat kan ibu-ibu segalanya lepas celana dalam. Tapi ada juga yang lepas. Ada sampai selesai tawaf dengan saya masih bersempak di dalam. Lalu kalau sekamar dia mengingatkan, Pak, dia tadi kenapa dia bersempak? Tidak boleh mau bersempak, marah-marah dia. Nah itu bayar dam itu tidak boleh. Bayar dam takut betul hilang kali bersempak. Apa ya? Ada bersempak kalau itu sejuk. Ya. Cuman saya menyarankan ya, pakai pendek. Udah boleh masa pakai pendek bid'ah, gimana kita pakai pendek. Zaman Nabi orang udah banyak tawaf Pak, nggak banyak tawaf itu. Zaman sekarang ini tawaf berjubel begitu tahun kedua kayak ya. Banyak keburu, orang perlu pakai lanjang bener. Makanya pakai pendek supaya kuat. Gak usah bina-binaan pakai pendek aja. Bukan lebih penting itu kuat. Jadi istri kita pegang penting kita bisa melanting benar. Ada yang menarik nanti apa namanya ihramnya terluntur ya benar sih. Terluntur ya. Jadi ihramnya. Nah inilah menjadi sebuah dalil juga bahwa orang yang pernah umrah, pernah haji maka dikafani dengan kain ihram. Kain ihram itu yang kain anduk itu. Apa kemudian seperti itu boleh? Kain yang lain juga boleh. Kain putih ya, putih yang tidak ada belang-belangnya beli aja di Bandarsari. Atau kain kapan kita kelinci itu aja dah. Dari Pak, bikinkan itu panjang-panjang boleh ya, boleh. Apa pun boleh ya. Kain spray yang putih boleh. Ya anda mesti apa namanya kain anduk itu kenapa jadi dibikin kain anduk itu? Kain anduk itu kan model-model seperti ini. Kenapa jadi seperti itu? Karena kalau ada keringat itu terserap di situ. Tapi kalau kain putih biasa, agak apa namanya ringan ya, agak ringan. Kemudian mandikanlah ia dengan air bidara tadi, mudah-mudahan kapanlah ia dengan pakaiannya dan jangan
boleh nggak pakai parfum? Boleh. Ya, boleh. Bukan tidak boleh. Cuma parfum pada zaman Nabi ya, ketika sahabat Nabi itu meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada sahabat untuk membakar, namanya kalau bahasa Jawa itu prapen, ada yang dibakar itu, dengan kayu, namanya disebut dengan, kalau di Indonesia namanya kayu genaru, mungkin di Saudi Arabia berapakah kayu genaru itu, harganya katanya mahal sekali. Raja Salman itu pakai beberapa juta itu beli kita nggak sanggup kayak gitu. Kita kan kayu genaru ganja itu kalau dibakar rebutan gitu. Nah, kayu genaru itu dibakar. Nah, ketika dibakar asapnya itu dilalukan di bawah kain kapan itu, dilalukan di bawah kain kapan. Rupanya kain kapan itu karena asap kain genaru itu lengket, harumnya itu lengket. Nah, itu kan di Nabi pernah dilakukan. Nah, sehubungan berjalannya kehidupan kita, mungkin mencari kayu genaru cukup mahal dan tidak bisa kita beli. Akhirnya yang pada intinya adalah harum. Ya. Lalu dibikinlah namanya disebut dengan cendana. Cendana ini juga harum. Ya. Serbuk cendana. Karena tidak perlu lagi mencari api-api segalanya. Karena inti daripada hadis itu adalah mengharumkan kain kapan main itu. Apakah boleh dengan minyak harum? Boleh. Kan tujuannya juga harum. Ya. Minyak harum boleh. Cendana boleh. Kalau kita menurut sunnah Nabi, kain harum itu, ya. Tapi kayaknya nggak sanggup kita mencari di mana. Seberapa 1 juta misalnya, di mana 1 juta dibakar begitu. Nah, kalau yang yang parfum minyak wangi 10.000 aja, 100.000. 10 botol dapat ya. Haram sudah. Nah, karena saya kasih parfum, udah boleh puasa pakai parfum. Ya, ini bid'ah parfum. Ya, yang menurut Nabi ya pakai dukuk namanya dukuk. Nah, kita sekarang kan modern, api itu kan ada pakai listrik pada itu listrik taruh gitu ya. Kalau di sekopol itu dulu mahal baik. Beli yang mahal itu. Kalau guru maulid Nabi itu kan mau saja itu ada rapennya itu dibakar itu satu ruangan masjid Langgar itu kita yang 5-10 meter ini yang baunya di mana? Baju kita, sejadah kita bau aku masih bau lengket harusnya. Nah itu kayu geharu ukuran. Kalau kayu geharu yang dijual-jual itu kalau kayu geharu buaya kalau dibakar betukan gitu. Ada harum-harumnya sama benar. Nah itu harganya berapa? Harga 10.000 mana? 10.000 kayak ya. Namanya biasa bukhor namanya. Nah Raja Salman kan itu seberapapun berapa juta pun dibeli kayak garam. Nah orang yang tidak boleh ini orang yang ihram nanti ya. Kalau orang yang bukan ihram ya tidak boleh. Dan jangan pula kamu beri tutup kepalanya. Jadi kepalanya nanti karena orang ihram itu kan kepala kan pakai kopiah, ada pakai itu. Nah, kita pakai selendang begini aja. Kemudian kepala kan ditutup. Iya. Kalau boleh ditutup. Tapi ya tetap aja bau ke bawah kopinya terus. Iya. Kamu teringat jangan tiba-tiba harus enggak dia tetap pakai bau kan. Kayak ihram. Jangan kau tutup kepalanya. Karena sesungguhnya dia kelak akan dibangkit pada hari kiamat dalam keadaan ihram. Ini orang yang ihram. Mudah-mudahan para hadirin yang hadir di Lantara Salam dengan keberkahan majelis taklim, dengan keberkahan yang membaca salawat, semoga bisa umrah insyaallah. Amin. Kalau haji itu kayaknya lama sekali ya. Sekarang mungkin 20 tahun lebih ya, kalau setahun sekarang 20 tahun lebih ya, kecuali yang banyak duit semelian mungkin bisa langsung ya, karena ada duit urusan lancar. Masih ada duit banyak-banyak lah, kayak berangkat tahun ini tapi kan kayak gitu, namanya ada duit urusan lancar. Nah mudah-mudahan lah
Nah, bagi mayat perempuan yang sedang dalam keadaan ihram dikafan sebagaimana mestinya, tetapi jangan ditutup mukanya dan jangan pula diberi wangian. Ini perempuan. Karena perempuan bukan pakai kain ihram, perempuan itu pakai kain baju biasa, pakai sempak, pakai segalanya biasa. Laki-laki aja. Laki-laki kalau ibu-ibu ya tetap pakai pakaian kuning ya, pakai jilbab, pakai sempak, pakai sarung, pakai celana dalam, pakai macam-macam ibu-ibu itu. Nah, ibu-ibu tidak apa-apa. Kita laki-laki aja tidak boleh. Kita buat pakaian telanjang kalau laki-laki. Nah, kelihatan ketek. Anak-anak katanya, woi, baru kelihatan. Ada anak pusat keliling kayak kali buaya pusat. Kayak serang ya kan, bawa sini lah. Macam-macam orang belajar kan tahu. Yang kita nih yang pusat di topik ya, yang pusat. Baik, para hadirin rahimakumullah, masuk ke sub salat jenazah. Riwayat Muslim, ya. Ma min rajulin muslimin, tidak dari seorang muslim yang meninggal dunia, dia wudu yang meninggal dunia, fayaqumu, kemudian dia berdiri, maksudnya adalah sholat. Fayaqumu, kemudian dia berdiri untuk sholat ala janazatihi, atas jenazahnya orang muslim tadi. Arba'una rajulan, banyaknya orang berdiri sembahyang itu adalah 40 orang. Nah, makanya menurut yang ikut apa namanya itu kalau mungkin layak asamiun, nah itu kan lebih 40 orang ya. Mungkin ada 100-an ya turun tangan ya teman-teman menjadi bayangan satu. Karena di Banjar ini berkebetulan dengan hadis ini, maka satu manfaat ya, diupayakan agar diundang kampung, situ diundang, pelandasan diundang, BP diundang, ada timnya ya. Sana, musalah sana. Kasih undangan 10 ya. Di kalandasan kasih takwa 20, kasih amplop ada duitnya lah. Karena amplopnya aja ada duitnya di dalamnya dong. Dan kalau amplopnya aja harus ada datang. 10.000 kan, sekarang kan 50.000-an ya. Kasih 20 takwa. BP 20, 10, 5 masjid nanti yang di masjid itu koordinator ini dikasihkan teman-teman yang ada jam sekian datang ke Darussalam, jam 3 misalnya datang. Kalau orang itu sembahyang maka disembahyangkan lebih daripada 40 orang. Ya. Kalau di Balikpapan paling ada 5-10. Kalau 40 orang ya alhamdulillah. Kalau meninggal hari Jumat ya bawa kita ada banyak orangnya lebih daripada 40. Ya, lebih daripada. Kecuali ulama yang meninggal, nah lebih 40. Kalau kita orang awam biasa nih, apalagi kita ada duit, paling 5 aja datang. Siapa tahu yang begitu orang yang orang miskin, 5 orang aja, kalau Ustaz beli belakang berapa udah kumpulkan aja. Nah seperti itu ya. Ya saya dulu pertama kali datang ke Balikpapan kaget sekali. Sembahyang pakai dibayar 7 aja. Betul saya jadi itu belakang berapa katanya 6 orang. Gini aja semuanya udah ada yang lain kan nggak ada. Yang di luar kan duduk-dudukan aja bayar pada pasar tempat di bawah. Jadi 40 orang la yusyriku bihi syai'an, orang itu bertakwa kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, illa syabbahumullahu fihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala melainkan dipastikan Allah Subhanahu wa taala menerima syafaat, ampunan, permintaan ampun daripada mereka itu. Nah, jadi 40 orang ya yang mendoakan 40 orang, maka si mayat itu dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini mengupayakanlah sembahyang jangan kurang daripada 40 orang. Nah, termasuk juga khutbah Jumat ya. Mazhab Syafi'i tidak sah kalau khutbah Jumat itu tidak 40 orang. Kalau 15 orang, 16 orang, Imam Syafi'i tidak sah. Tapi Imam Malik sah. Kayak dirik ya Pak ya, dirik di kota mana-mana itu kan sembahyang 10 orang atau 15 orang, 15 orang ini sendiri ya. Allahu Akbar,
Jadi 40 orang. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, hadis Muslim, "Ma min maitin yusalli alaihi ummatan minal muslimin yablughuna ma'ata kulluhum yashfa'una lahu illa syafi'u fihi." Tidak ada seorang mayit yang disembahyangkan oleh kaum muslimin sebanyak 100 orang. Tadi kan 40, ini 100. Yang kesemuanya meminta syafaat pertolongan kepada Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala baginya, melainkan dapat dipastikan diterima syafaat dan mendapat ampunan karena banyaknya 100 orang. Luar biasa ya. Ulama-ulama ini, ulama-ulama kayak Amal bisa kumpul itu banyaknya orang membayangkan sampai berdua meninggal dan jengkak. Juga jatuh meninggal orang. Banyak orang yang membayangkan. Kalau Tuhan mengutuk dulu di Banjar, jadi masjid yang salah ini bisa sampai 5 kali. Nah, penuh, masuk lagi, yang lain keluar. Nah, penuh lagi, masuk lagi, penuh lagi, masuk lagi. Guru saya namanya Guru Kasim, saya sembahyang yang keempat kali. Nah, saya ini imam red yang keempat. Red pertama keluaran. Kiai ini red kedua, imamnya kan. Kalau tidak salah saya keempat. Minta ente katanya jadi imam. Alhamdulillah. Red keempat, red kelima, red ketujuh sampai ketujuh. Nah, karena masalahnya kecil. Jadi habis selesai keluar, habis selesai keluar, habis selesai keluar. Nah itu ulama-ulama ya, kiai-kiai. Tapi kalau kita ini orang-orang awam, ya satu mereka ya alhamdulillah. Untuk disembahyangkan orang. Tapi Maya, saya kan mau banyak orang atau tidak banyak orang itu kan apa namanya keputusan orang yang hidup. Kita yang mati ini kadang berdosa juga. Kalau orang menyembahyangkan alhamdulillah mau ada urusan dia. Tapi dia guru Salman Jalil, jadi kita ini perlu doa orang, perlu doa orang ini, perlu disembahyang. Makanya kalau naik pesawat di sini aku takut sekarang naik pesawat. Kalau pecah pesawat masuk ke dalam laut dimakan ikan dan disembahyangkan orang. Nah kalau kita itu perlu ya dua orang hidup itu sangat perlu. Saya dulu ya perlu sangat. Nanti kalau saya meninggal kalau datang ke Asmina, tapi kayaknya dia kayak dulu meninggal. Baik, riwayat Abu Dawud, man sana alaihi salasata surubin faqad aujabat. Nah ini pernah tadi fadilah 40 orang, fadilah 100 orang. Ada ini fadilah lagi lain. Man sana alaihi salasata surubin faqad aujabat. Siapa-siapa yang sembahyang oleh 3 baris, 3 saf. Jadi kalau ada orang itu dua-dua, 3 saf juga. 7 orang imamnya, jadi imam 2, 3 saf. Misalnya 7 orang, yang paling tidak ya di balik papan 10 orang ada ya, paling tidak 10 orang. Kalau cuma 2 akbar, 22, masya Allah. Tapi kalau dibayar kedua 100 ya, 200 nah, alhamdulillah. Nah, jadi ada banyak, ada terbagi ya kan, 2 aja berapa. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Taala. Man sama alaihi salah sufin. Siapa-siapa yang sholat pagi itu 3 saf. Jadi kalau dia sedikit bikin 3. Kalau yang banyak ya pasti ada dapat 3, itu pasti dapat. 3 saf itu pasti dapat. Di Masjid Rasul ada lebih lah 10 saf itu dapat itu Masjid Rasul. Man sana ada salah selumin, siapa-siapa yang sholat jenazah 3 saf, maka 3 saf maka telah dipastikan bahkan aujabat dia mendapat ampunan Allah Subhanahu. Jadi 40 orang misalnya ya, nah 2 saf aja jangan, ya 40 orang bagi 3 saf, nah itu lebih awal. Nah dapat fadilah 40 orang, dapat fadilah 3 saf. Nah 2 ini dapat, mana 3 saf, mana dapat 40 orang. Bisa ya sudah ya. Nah ya sudah, nanti kita sambung ya. Baik, 3 saf di sini cincinnya 3 puting. 3 saf 3. Makanya Allahumma sholli ala.
saja nanti kita akan sampai insya Allah tentang masalah seperti yang lain. Kita praktekkan ya. Kita praktekkan ya. Baik, Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Benar.